Baik, selamat pagi, saudara. Selamat pagi. Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan pada teori pengkodaan dengan topik parity check matrix parity check. Nah, sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, kalau kita memiliki kode linier, maka banyak kemudahan yang bisa kita dapatkan, yakni misalkan mendapatkan distance atau jarak minimal antar code word, kemudian mendapatkan berapakah M-nya atau banyaknya code word yang bisa dikonstruksi dari suatu kode tertentu. Kemudian kita juga akan memiliki suatu matrik generator, ya, dalam hal ini karena suatu kode linear itu pada dasarnya adalah sebuah ruang vektor. Ya, ruang vektor itu pasti punya basis, ya, dan dia pasti punya dimensi. Nah, dengan vektor basis tadi kita akan bisa membentuk matrik generator, sehingga dengan matrik generator kita bisa mengkonstruksi semua code word yang ada. Ya, jadi misalkan kalau pada kode biner dan dimensinya itu adalah misalkan 3, ya, maka 2/3 berarti ada 8. Berarti akan ada 8 code word, ya. Maka dengan menggunakan matrik generator kita bisa mengkonstruksi 8 code word tersebut. Baik dengan formasi ini kombinasi linear maupun dengan menggunakan perkalian matriks. Tapi kalau dengan menggunakan perkalian matriks itu kita bisa langsung untuk sekaligus kita juga akan bisa menetapkan pemetaan, ya, dari pesannya apa, kemudian digunakan pada code word-nya apa, gitu, ya. Jadi sehingga ini akan memudahkan kita itu. Nah, aspek lain yang ada di dalam kalau misalkan matrik generator pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas, kemudian kita sampai pada matrik generator pada bentuk standarnya, bentuk ini sistematisnya, sehingga nanti dari matrik generator itu kita bisa bangun sebuah matrik parity check. Apa itu matrik parity check? Nah, ini matrik parity check ini digunakan untuk menentukan, ya, apakah sebuah code word yang kita terima, ya, jadi code word itu merupakan code word yang valid atau bukan, ya. Sehingga di sini digunakan untuk matrik parity check itu bisa digunakan untuk melihat, ngecek apakah ada error atau tidak, ya, suatu code word itu punya error atau tidak. Dan sekaligus nanti juga akan ada algoritmanya untuk bisa mengkoreksi, ya. Jadi walaupun misalkan kurang dari distance yang dipersyaratkan, tapi dia nanti akan juga bisa mengkoreksi, ya. Mau kita lihat juga nanti. Nah, sebelumnya kalau kita menentukan, ya, atau mendeteksi adanya kesalahan pada suatu code word itu biasanya, ya, kalau misalkan ada code word yang datang kita terima, maka code word yang diterima tadi akan dibandingkan dengan ini, ya, dengan dictionary-nya, ya. Ya, kalau misalkan keseluruhan dari code word yang ada pada dictionary itu hanya 8, ya mudah aja, misalkan code word yang diterima ini dibandingkan dengan 8 code word tadi, ada yang sama enggak? Kalau enggak ada yang sama, ya berarti ini code word yang tidak valid, ya, berarti akan ada error di sini, ya. Atau mungkin ya maksimal 8 kalau misalkan ada juga yang 16, oke, 16 bisa dibandingkan, ya. Jadi biasanya dibandingkan dengan, jadi code word yang kita terima kita bandingkan, ada enggak di dalam daftar kode yang valid, code word yang valid. Maka kalau tidak ada, ya berarti ini adalah kode yang tidak valid atau kode yang code word yang telah mengalami error. Itu mendeteksinya. Nah, sekarang kalau seandainya dictionary-nya mungkin tadi, jadi tidak suatu pengkodean dalam implementasi yang sesungguhnya, code word-nya mungkin tidak hanya
darahnya apa tiga digit atau 5 digit gitu ya. Jadi bisa sampai 16, bisa sampai 32, sampai 64. Kemudian akhirnya banyaknya code word yang ada, yang valid, itu tidak hanya mungkin 8 atau 16, tapi bisa sampai 64, sampai 128, sampai begitu. Jadi, nah sekarang kalau code word-nya sampai ratusan, nih, sampai ribuan, begitu, maka kalau kita misalkan harus mencocokkan, misalkan kalau code word yang datang kita terima, lalu mau dideteksi apakah ada error tidak, lalu harus membandingkan dengan misalkan sampai yang ke 64 sajalah, 64 ya, banyaknya 64 code word misalkan. Nah, itu kita juga perlu banyak waktu untuk bisa meneliti apakah code word yang kita terima tadi ada di antara salah satu dari antara 64 code word yang valid itu ini. Nah, sehingga ini akan memakan waktu. Nah, dengan adanya kode linier, maka tadi selain memiliki matrik generator yang bisa digunakan untuk mengkonstruksi semua code word yang mungkin, ya, karena mungkin dalam implementasi yang sebelumnya tidak sedikit ya code word yang bisa dikonstruksi, maka ada juga dengan pasangan dari matrik generator tadi adalah matriks parity check. Nah, matrik parity check ini kalau matrik generator tadi digunakan untuk mengkonstruksi keseluruhan code word yang mungkin dalam satu kode, maka untuk matrik parity check ini digunakan untuk mengecek, ya, melihat apakah code word yang datang, code word yang diterima itu code word yang valid atau tidak. Ini dengan menggunakan perkalian matriks, lalu nanti akan bisa dilihat ya apakah kodenya kode valid atau tidak. Ini nanti ada tidak perlu membandingkan dengan keseluruhan code word yang ada ya di dalam sebuah kode, tetapi kita cukup dengan mengalihkan matriks yang diterima tadi, ya, jadi vektor yang diterima tadi dikalikan dengan transpose dari matrik parity, maka akan menghasilkan suatu matrik yang nanti akan bisa menentukan apakah vektor yang kita terima tadi atau code word yang kita terima itu adalah code word yang valid atau tidak. Ini. Oke, nah ini langsung pada point of view-nya pada matrik parity check. Jadi misal C adalah kode linier ya dengan panjang code word-nya N, kemudian dengan dimensinya K, maka sebuah parity check matriks itu adalah matrik yang berukuran N min K kali N. Ya, ingat ya, N min K kali N. Kalau misalkan matrik generator, ya pada pertemuan yang lalu, matrik generator kalau misalkan kodenya itu parameternya adalah N, K, maka matrik generator itu ukurannya adalah K kali N, gitu kan. Nah, sekarang untuk matriks parity check-nya ukurannya adalah N min K kali N. Begitu, jadi mudah untuk diingat ini. Jadi kalau misalkan matriks kode linier dengan parameternya katakanlah 53 gitu ya. Berarti panjang code word-nya 5, kemudian dimensinya adalah 3 ya. Ini sehingga matrik generatornya ukurannya adalah 3 kali 5 ya. Sehingga untuk matriks parity check-nya ukurannya adalah 2 kali 5. Begitu, sehingga mudah untuk diingat. Nah, sehingga bagaimana caranya matriks parity check ini melihat apakah sebuah code word itu adalah sebuah code word yang valid atau tidak, maka cukup mengalihkan ya. Jadi kalau misalkan ada matriks code word C ya, anggota kode ya, lalu dikalikan C dikalikan dengan transpose. Jadi kalau misalkan matriks parity check-nya tadi kita beri nama H ya, maka kalau vektor C dikalikan dengan H transpose itu akan menghasilkan matriks 0. Ini, nah kalau menghasilkan matriks 0 maka code word tersebut adalah code word yang valid gitu. Jadi ini pendefinisiannya dan bagaimana caranya untuk bisa
lihat ya. Jadi dalam hal ini dengan adanya matriks parity check, kita nggak perlu lagi misalkan kita menerima matriks code word R gitu ya. Code word R kita terima. Nah, untuk ngecek apakah code word R itu tadi adalah code word yang valid atau tidak, ya kita nggak perlu mengecek membandingkan dengan keseluruhan code word yang ada. Ya, maka cukup kita kalikan dengan H transpose ya, sehingga kalau misalkan menghasilkan 0, maka benar bahwa R tadi adalah merupakan sebuah kode ya, code word yang valid. Nah, ini contoh dari ini kode pengulangan itu ya. Jadi repetisi ya. Jadi jika C adalah kode repetisi, isinya adalah 111 000 ya, maka matriks parity check yang valid adalah 101011. Ya, bagaimana kita mendapatkannya? Nah, ini nanti kita akan lihat bagaimana mendapatkan hal ini. Tapi kita coba lihat ya, maka matriks ini ya 101 kemudian 011 ini akan merupakan sebuah matriks parity check untuk ngecek apakah kalau code word yang isinya 111 atau 000 itu adalah code word yang valid, sementara code word yang lainnya itu akan menjadi tidak valid ini. Ya, jadi matriks repetisi kode repetisi ya. Kode repetisi isinya adalah 000 kemudian 111 gitu. Nah, kemudian sehingga ini adalah sebuah kode ya, sebuah kode dengan parameternya apa? Ya, kalau kita menuliskan parameternya, panjang code word-nya itu adalah 3, kemudian ya, kalau yang biasa ini 2, oke, kemudian 3, 2, 3, ya, ini. Atau ini kalau misalkan dalam parameter untuk kode linier, maka kita akan mendapatkan 3, kemudian dimensinya 1. Ya, kemudian di sini 3 juga. Atau biasanya juga cukup dipersingkat aja NK ya. Jadi sehingga tinggal 3,1. Nah, sehingga dengan demikian dengan kode parameter 3,1 maka matriks generator yang didapatkan, matriks generatornya itu ini ukurannya adalah 1 kali 3. Ya, yang tidak lain adalah isinya hanya basis ya, basis itu ya. Jadi basis untuk kode C ini adalah 1 1 1. Nah, sehingga kita mendapatkan matriks 1 kali 3 sebagai matriks generatornya. Nah, sekarang untuk matriks parity check-nya ya. Jadi matriks parity check-nya adalah matriks H ya. Sehingga jadi ini adalah generator. Kemudian untuk parity check, matriks parity check ya, ini adalah matriks H, ukurannya adalah kalau tadi G-nya 1,3 berarti matriks parity check H ukurannya adalah 2 kali 3. Nah, bentuknya 1001 dan 11. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah matriks parity check ukurannya. Nah, kita coba apakah untuk semua code word yang ada pada C ini akan menghasilkan 0, tapi untuk yang lainnya itu akan menghasilkan di luar 0 gitu ya. Pak, nih. Jadi kalau misalkan H transpose ya, jadi kalau misalkan C kecil dikalikan dengan H transpose ya, berarti bisa kita ambil misalkan tadi yang 0 0 0 ya. Ini code word ini dengan transpose-nya H, yakni 101 kemudian 011.
Oke, ya jelas di sini nanti akan hasil perkaliannya akan menghasilkan 0, 0. Ya, jadi matriks 0. Gitu. Sehingga quadword 0, 0, 0 itulah quadword yang valid. Coba kita cek lagi untuk yang lainnya. 1, 1, 1. Ya, kemudian 101, 011. Tuh. Nah, maka dari hasil perkaliannya kita akan dapatkan berapa ini? 1, 1, 1. Ya, berarti di sini 0. Kemudian 1, ya, kalikan 0, ya. Jadi 1 dikalikan ini, 1 kalikan 0, kemudian 1, 1, ya berarti di sini juga 0. Ya. Oke, ya berarti untuk quadword 000 atau 111 itu merupakan quadword yang valid. Coba kita cek untuk quadword yang lainnya. Kita cek untuk quadword yang lainnya. Katakanlah ya tidak ya di luar ini sudah ya. Jadi misalkan kalau quadword 100, nah ini 100, kalau dikalikan dengan 101, kemudian 011. Oke, lalu nah, kita akan mendapatkan 100. Nah ini, nah, di sini sudah 1. Kemudian 1, nah di sini 0. Nah, sehingga dia tidak menghasilkan matriks 0. Gitu. Ini, sehingga 100 ini adalah yang tidak valid. Kalau yang ini valid, ini tidak valid. Oke. Dan yang lainnya coba. Contoh yang lainnya misalkan 110. Nah, ini gini. Oke. Jadi 101 dan 011. Oke, ini akan menghasilkan 1 kali 1, 1 kali 0, 0 kali 1. Oke, di sini sudah 1. Ya, kemudian 1 kali 0, 1 kali 1, 0. Nah, di sini 1. Sehingga bukan matriks 0, ya, sehingga ini juga tidak valid. Ya, demikian juga untuk yang lainnya, bisa nanti dicoba. Maka yang ini apa quadword biner yang dengan panjang 3 yang menjadi quadword yang valid dalam hal ini hanya quadword yang isinya 000 atau 111. Sedangkan yang lainnya yang ada kalau misalkan ini kan ada 6 nantinya ya, ada 8 ya, ada 8 quadword yang panjangnya 3 quadword biner. Oke, maka yang 6 itu akan merupakan quadword yang tidak valid ya. Sementara yang valid hanya 2, yakni 000 dan 111. Jadi ini begitu. Jadi kita tidak membandingkan dengan yang lainnya ya. Tidak membandingkan dengan ke-8 quadword yang mungkin gitu ya. Jadi 8 quadword yang valid. Tetapi kita ya, cukup dengan menggunakan perkalian matriks. Lalu kalau menghasilkan 0, matriks 0, maka dia akan merupakan matriks quadword yang valid. Kalau tidak menghasilkan vektor 0, maka dia akan merupakan quadword yang tidak valid. Gitu ya. Ini kita tadi sampai di sini. Oke ya, jadi sehingga maka matriks validity check yang valid untuk kode repetisi yang panjang 3 seperti ini, maka adalah matriks H 101 011. Oke, nah ini tadi ya. Jadi sehingga kalau secara umum ya, ini tadi kita sudah bisa bikin sebuah perhitungan ya. Jadi matriks parity check yang valid untuk 11 dan 000 adalah ini matriks parity check-nya 101 011 nih. Nah, satu cara untuk memverifikasi adalah dengan menghitung apakah C ya, kali H transpose itu akan merupakan quadword yang valid atau bukan ya. Contohnya misalkan kalau C-nya ini komponennya adalah X, Y, Z gitu ya. Oke, jadi kalau bahasa pemrograman Oke, kita lanjutkan.
Jadi kalau misalkan vektor ya, atau matriks Quadword-nya adalah XYZ ya, komponennya dikalikan dengan H transpose. Nah, kalau dengan H transpose maka dia akan menghasilkan sebuah matriks ukurannya 1x2 ya. Jadi karena di sini adalah 1x3, 3x2, maka menghasilkan matriks 1x2. Nah, matriks 1x2 komponennya adalah ini X, Y, Z dikalikan dengan 101, berarti X tambah Z. Ya, jadi Y-nya 0. Kemudian berikutnya komponen yang kedua itu adalah, Y ditambah dengan Z. Nah ini supaya C ini adalah merupakan juga Quadword yang valid, maka hasil perkalian antara C dikalikan H transpose itu harus menghasilkan matriks 0. Ya. Karena harus menghasilkan matriks 0, maka X tambah Z itu harus 0, kemudian Y tambah Z juga harus 0. Oke, dengan menggunakan manipulasi aljabar biner, ya, jadi nanti kita akan menghasilkan, ya, jadi penyelesaian sistem persamaan linear itu ya, X tambah Z sama dengan 0, Y tambah Z sama dengan 0, maka kita mendapatkan hasilan X harus sama dengan Y, harus sama dengan Z. Itu, ya. Ini sehingga Quadword yang valid adalah 0, 0, 0 atau 1, 1, 1. Nah, jadi artinya bahwa X, Y, Z dan itu X sama dengan Y sama dengan Z. Ya, jadi harus sama. Ya, jadi sehingga harus sama 0, 0, 0 atau 1, 1, 1. Ini. Oke, sehingga untuk yang di luar itu, yang selain 00 dan 111, maka ini akan menjadi sebuah Quadword yang tidak valid. Ya, secara umum bisa kita cek seperti itu. Nah, sekarang coba tentukan matriks parity check untuk kode repetisi biner dengan panjang 5. Ya, jadi tentukan matriks parity check untuk kode repetisi biner untuk yang panjangnya 5. Tadi yang panjangnya 3 ya. Sekarang yang panjangnya 5. Oke, sekarang panjangnya 5. Ini sekarang seperti ini. Ya, jadi kodenya isinya repetisi panjang 5, isinya 0. Kemudian dengan 1, 1, 1, 1, 1. Oke. Ya. Sehingga di sini kita punya matriks kode ini, dia punya parameternya adalah parameter biasa. Ini panjang Quadword-nya adalah 5, kemudian banyaknya 2, jaraknya minimal 5, kemudian 2. Nah, kalau misalkan kita buat kode parameter untuk kode linear, ya, maka panjang 5, kemudian dimensinya itu adalah 1. Jaraknya 5, 2. Nah, ini di kotak ini. Kotak. Atau dengan yang pendek, NK, ya. Jadi kalau dinyatakan hanya dengan NK saja, maka NK-nya adalah N-nya 5, kemudian dimensinya 1. Ya, sehingga kalau seperti ini, maka dia akan punya matriks generator. Ya. Jadi matriks generator ukurannya 1x5. Ya, kita punya matriks generator ukurannya 1x5, isinya satu vektor basis, yakni yang 1, 1, 1, 1, 1. Ya, sehingga dengan demikian, kalau matriks generatornya ukurannya 1x5, maka matriks parity check-nya atau H itu akan berukuran 4x5. Ya, 4x5. Nah, bagaimana wujud dari matriksnya? Nah, ini. Sehingga kalau kita lihat sini 1, 0, 0, 0, kemudian 0, 1, 0, 0, kemudian 0, 0, 1, 0, dan 0, 0, 0, 1. Lalu yang di sebelah sini adalah 1, 1, 1, 1. Nah, ini adalah matriks parity check-nya ini. Oke, jadi matriks parity check-nya ini karena kita punya matriks generator ini, sehingga matriks parity check yang ukurannya 4x5 ini kita sebenarnya bangun dari matriks generator ini. Ya, secara
umum, ya, secara umum kalau dalam bentuk ini, ya, dalam bentuk sistematis, ya, jadi ingat kalau dalam bentuk sistematis, matriks generator ini bentuknya adalah seperti ini, G, ya, di mana ruas kiri itu adalah matriks A, betul ya, jadi matriks A, ruas kiri, ya, jadi kalau ruas matriks A, kemudian ruas kanannya itu, yang terakhir kita bahasan kita mengenai matriks generator itu yang bagian akhir untuk bentuk standar atau bentuk sistematisnya, ini bagian kanannya itu akan menghasilkan berbentuk matriks identitas. Matriks identitas dengan ukurannya adalah K. Nah, ini. Jadi kalau misalkan dimensinya adalah 1, ya matriks identitas. Sehingga yang bagian belakang ini, oke, yang ini. Nah, ini adalah matriks identitas 1 kali 1. Ya, jadi ini adalah matriks identitas 1 kali 1. Oke. Ya, sehingga kalau bentuk ini kita transfer ke dalam bentuk matriks parity check, maka matriks parity check-nya ini sudah berpindah ke kanan, ya. Berpindah ke kanan. Jadi kalau ini tadi ukurannya adalah K kali N, ya, jadi K kali N. Nah, di sini ukurannya N minus K, ya, kemudian kali N. Itu, ya, sehingga di sini matriks identitasnya, bentuk identitasnya itu di sebelah kiri. Ya, sebelah kiri dengan ukuran identitasnya adalah N dikurangi K. Ya, kemudian yang di sebelah kanan itu adalah negatif dari A, kemudian ditranspuskan. Ya. Nah, ini bentuknya. Jadi ini N, ya, kurang panjang. Oke. Nah, sehingga dengan demikian ukuran dari matriks identitasnya itu harus di ini, ya. Jadi matriks identitasnya ukurannya kalau misalkan di sini tadi adalah ukurannya adalah 1 kali 1, maka di sini matriks identitasnya adalah 4 kali 4. Yang kita lihat di sini, 4 kali 4-nya itu matriks identitas. Sementara di sini tadi matriks A ini adalah ukurannya adalah 1 kali 4, ya, 1, 1, 1. Nah, kemudian maka ditranspuskan menjadi ukuran yang 4 kali 1. Ini ditranspus. Seperti itu, ya, sehingga kita bisa susun, ya, sehingga untuk yang kode repetisi yang panjangnya 5 seperti ini, maka matriks parity check-nya ini bentuknya adalah seperti ini, ukurannya 4 kali 5. Ya, ini. Jadi kode tersebut berdimensi 1, ya, sehingga matriks parity check-nya itu berukuran 4 kali 5. Oke, contoh berikutnya. Kode parity check biner, ya, 10/9. Ya, artinya adalah kode dengan panjang 10 dan dimensinya adalah 9. Oke, yang memetakan ini mestinya parameternya ini kurungnya kotak, ya, salah kalau misalkan. Jadi kurungnya kotak 10/9, ya, berarti kode dengan panjangnya 10, ya, kode-kodenya panjangnya 10 masing-masing, dan dimensi ini adalah 9 yang memetakan pesan dengan panjang 9 kepada kode dengan panjang 10. Oke. Dengan menambahkan sebuah bit parity check sedeman banyaknya bit 1 ini adalah genap. Ya, tentukan matriks parity check dari kode tersebut. Ya, oke. Di sini sudah langsung, ya. Jadi sehingga ukuran dari matriks parity check-nya adalah 1 kali 10. Ya. Jadi kalau tadi matriks generatornya 9 kali 10 matriks generatornya, sehingga matriks parity check-nya akan ukurannya adalah 1 kali 10. Oke. Nah, ini. Coba kita cari yang ini aja, tidak terlalu besar, ya. Tentukan matriks parity check untuk kode parity check biner 5, 4. Oke, ini kotaknya mestinya kotak kurungnya kurung kotak. 5,
54 ya. Oke. Ya, jadi untuk kode dengan parameternya 54. Itu panjang codeword-nya 5, kemudian dimensinya 4 ya. Nah, dimensinya 4 sehingga dengan demikian kita akan punya nanti matriks generatornya dengan panjang 4 kali 5. Yang 4 kali 5 kemudian ya sehingga matriks parity check-nya ukurannya adalah 1 kali 5. Oke, sini. Nah, untuk yang 4 kali 5 ya, 4 kali 5 berarti matriks itu harus akan melakukan suatu konstruksi pada kode biner ya, codeword-nya itu dengan ini memetakan 4 pesan dengan panjang pesan biner dengan panjang 4 kepada codeword biner dengan panjang 5. Nah, lalu bagaimana bentuk dari matriks parity check-nya ini 15. Oke. Jadi sehingga dengan demikian kalau ini ya, jadi dia akan mendapatkan ini sehingga di sebelah kanan ya, di sebelah kanan itu adalah matriks identitasnya ya, identitasnya 4 ya, 1 0 0 0. Oke, kemudian 0 1 0 0, kemudian 0 0 1 0, kemudian 0 0 0 1. Oke. Seperti ini ya, sehingga dia akan bisa digunakan untuk memetakan ya, jadi memetakan yang ini kita lihat misalkan 0 0 0 0 ya, dia akan dipetakan kepada 0 0 0. Oke, kemudian untuk yang untuk yang misalkan 1 0 0 0 ya, maka oleh matriks ini akan dipetakan ke mana ya, sehingga kalau misalkan di sini 1 0 1 1 1 ya, berarti di sini 0 ya. Ya. Kalau itu 1 1 1, maka di sini 1 loh 0. Ya. Oh ya, 1 ya. 1, Pak. Oke. 1 0 0 0. 1 1 ya. Betul kan? 1 0 0 0. Masuk atau 0 0. 1 1 Oke, 1 0 0 0. Oke, kemudian kalau 0 1 0 0, oke, maka di sini 0 0 1 ini 1 0 0 1 sih, 1. Oke, 1, kemudian di sini 0, baru di sini 1. Begitu ya. Atau kalau misalkan kita yang satunya 2, oke, satunya sebanyak 2. Oke, 1 1 0 0. Oke, nanti di sini akan ada sebanyak 2 pangkat berapa ini? K ya, 2 pangkat K. 2 pangkat 4, berarti ada 16 nanti, ada 16 codeword yang bisa didapatkan M-nya. Coba ini yang 1100. 01 di sini 0 1 1 1 ya. 0 0. Oke. Ya. Ini jadi kalau kita perhatikan dari sini, maka kita akan mendapatkan ini. Tadi kan dinyatakan bahwa yang tadi yang 9 10 ya, yang 9 10 tadi atau 10 9 itu adalah codeword dengan memetakan codeword yang
Ini jadi memetakan pesan yang panjangnya 4, ya, panjangnya 4 kepada code word biner yang panjangnya 5 dengan cara menambahkan 1 bit, sehingga dengan demikian banyaknya bit 1, ya, banyaknya bit 1 itu adalah genap. Ya, jadi tadi kalau misalkan ini, ya, kita ambil contohnya aja di sini. Ya, kalau tidak ada satunya ya ada 0 di sini bitnya. Jadi penambahannya di depan. Ya, jadi 000 kita lihat di sini juga 000. 100. Nah, ini 100 karena bitnya ini bit satunya ganjil, maka apa namanya ini parity bitnya, ya, jadi parity check bitnya itu 1. Ini. Nah, kalau misalkan 010, ya maka di sini parity bit check-nya adalah 1 juga. Tetapi kalau sudah pesannya itu 1100, maka parity check bitnya adalah 0. Begitu. Untuk yang lainnya misalkan posisi satunya tidak di situ, misalkan 101 boleh. Maka kalau dikalikan dengan 111, ya 1000, kemudian 0100, kemudian 010, lalu 0001. Ya, maka kita akan mendapatkan 0, 0, kemudian 0, ya, lalu 1, lalu 0, 0, oke, 1. oke. Ya, jadi sama dengan tadi, ya. Jadi kalau pesannya adalah 0101, maka di sini 0101 lalu ditambahkan di depannya parity check bitnya adalah 0 karena banyaknya 1, maksudnya sudah ya, sehingga keseluruhan dari ini akhirnya mendapatkan apa namanya code word yang bit satunya itu sejumlah genap, begitu. Jadi nih, sehingga dengan demikian, nah karena G-nya adalah ini seperti ini, nah bagaimana parity check-nya? Kalau G-nya seperti ini, maka bagaimana parity check-nya? Ini G-nya ukurannya 4 kali 5, sehingga parity check-nya atau H itu ukurannya 1 kali 5. Berarti, nah balikan dari yang tadi, yang kode repetisi tadi, ya. Jadi itu hanya ini matriks A-nya, submatriks A-nya ini kan ukurannya 4 kali 1. 4 kali 1, sehingga ini dipindah ke kanan, ditranspuskan pindah ke kanan negatifnya, sehingga di sini 1, 1, 1, 1. Sehingga, nah sementara di sini untuk matriks identitasnya ukurannya 4 kali 5. Ya. Jadi matriks identitas ukurannya 4 kali 5 sebelah kanan. Nah, di H matriks identitasnya sebelah kiri ukurannya 1 kali 5, sehingga 1 di sini. Ya, sehingga kita akan mendapatkan apakah sebuah code word itu akan menjadi code word yang code word ukuran panjangnya 5, ya, code word dengan ukuran panjang 5 yang valid atau tidak. Coba kita cek sekarang. Ini matriks H, kemudian kalau kita coba bentuk perkalian C dengan H transpose, di mana C itu adalah anggota dari code word dengan panjang 5. Oke, code word dengan panjang 5. Nah, hanya itu berarti kalau ditranspose berarti kan gini. 1, 1, 1, 1, 1. Kurang panjang. Betul ya, ini. Jadi ini transpose. Nah, kemudian kalau ini misalkan tadi untuk ya ambil aja salah satu code word yang panjangnya 5. Oke, katakanlah 1, 0, 1, 0, 0. Nah, ini. Maka kalau dikalikan dengan ini, hasilnya adalah, ini adalah 1 kali 5 dikalikan 5 kali 1, berarti nanti 1 kali 1. Ya, jadi 1 kali 1 di 0 kali 1 ditambah 1 kali 1 tambah 0 kali 1 tambah 0 kali 1, sehingga menghasilkan
matriks isinya adalah yang lain. Misalkan samping sini aja. Misalkan lagi code word yang gini. Oke, 1 1 0 1 1. Oke, seperti ini. Ya, dikalikan dengan 1 1 1 1 1. Oke ya, ini. Nah, sehingga dia akan mendapatkan 1 kali 1. Ya, 1 kali 1 tambah 1 kali 1 tambah 0 kali 1 tambah 1 kali 1 tambah 1 kali 1. Ya, maka di sini adalah 0 juga. Coba yang lainnya. Coba yang lainnya yang banyaknya satunya itu di sini kan, banyak satunya ini genap pakai. Banyak satunya sekarang yang ganjil, 0 1 1 1 0. Nah, kita kalau ini kita kalikan dengan ya 1 1 1 1 1. Maka kita akan dapatkan, nah ini karena ganjil ya tadi, 1 sehingga di sini 1. Ya, sehingga ini tidak valid, yang ini valid. Ya, karena memang definisi dari kode 54 itu adalah, ya, jadi C54 itu sebuah code word yang membawa pesan dengan panjangnya 4, pesan penyaring panjangnya 4 kepada sebuah code word yang panjangnya 5, ya, dengan menambahkan satu parity check bit, ya, parity check bit, ya, jadi sehingga nanti kalau misalkan pesannya tadi banyaknya 1 itu ganjil, maka di sini parity check bitnya adalah 1. Ya, sementara kalau pesannya itu banyak bit satunya genap, maka di sini parity check-nya 0. Sehingga dengan demikian keseluruhan dari code word ini nanti akan ada 2 pangkat 4, berarti ada 16, ya, nantinya akan ada 16. Dengan ciri khasnya adalah code word-nya adalah mereka akan memiliki banyaknya bit 1 sebanyak genap. Ya, jadi bit satunya nanti akan sejumlah genap, ya, sehingga ini tadi adalah matriks generatornya. Dari matriks generatornya itu kita bisa bangun matriks parity check-nya. Nah, kemudian kita coba untuk ngecek, ya, beberapa code word, ya, yang panjangnya 5, ya, dengan menggunakan hard transpose ini. Coba ini dengan hard transpose 11111 ini kita rumuskan. Nah, kalau misalkan code word-nya itu dengan banyaknya bit 1 sejumlah genap ini, maka dia akan menghasilkan matriks 0, berarti dia valid. Kemudian kalau ini sejumlah 4 juga menghasilkan 0, valid. Tapi kalau banyak code word, banyak bit satunya itu adalah ganjil, ya, maka dia akan menghasilkan ganjil. Sehingga dengan ini, ya, karena yang ada di dalam C 54 itu nantinya adalah semua code word dengan panjang 5 yang banyak bit satunya adalah genap. Itu, ya, sehingga dengan demikian ini adalah matriks generatornya, dan kemudian ini adalah matriks parity check yang setara dengan ini, dengan matriks generator B. Ya, itu sehingga ini tadi ini kode parity check biner 10.9 adalah kode dengan panjang 10 dan dimensi 9, yang berarti mematakan pesan dengan panjang 9 kepada code word dengan panjang 10 dengan menambahkan sebuah bit parity check sedemikian banyaknya bit 1 adalah genap, ya. Jadi akhirnya sehingga nanti akan menjadi code word dengan banyak bit satunya adalah genap. Ya, ini tentukan parity check juga di sini tapi terlalu besarnya, yang kita coba yang ini aja, ukurannya kecil aja, ya, 54, ya, sehingga dengan demikian matriks generatornya panjangnya 4 kali 5 dan matriks parity check-nya panjang ukurannya adalah 1 kali 5. Itu ya, tadi kita sudah tunjukkan.
Halo. Ya. Ada yang bertanya dari sini? Siapa tadi? Silakan. Nggak ada. Oke. Baik. Nah ini terkait dengan matriks parity check dan matriks generator. Ini nanti apa yang menjadi kaitannya dengan kode. Oke, kita punya definisi di sini, yakni ruang nol. Oke, dalam ruang vektor nol. Suatu matriks H adalah himpunan semua vektor X dan hingga H dikalikan dengan X transpose itu akan sama dengan 0. Sehingga dengan demikian, koneksi ruang nol pada kode linear ini adalah misal H, matriks parity check dengan sebuah kode C, itu maka 0 sama dengan C H pangkat T. Gitu ya. Sehingga untuk semua C elemen C, sehingga ini akan terjadi seperti ini, H pangkat CT, kalau misalkan nolnya ditranspuskan. Oleh karena itu, code word pada C akan membentuk ruang nol untuk matriks parity check. Itu ya, jadi code word pada C itu membentuk ruang nol untuk matriks parity check. Oke, kita ini untuk memperjelas ya. Jadi kalau misalkan kalau misalkan itu kita kalikan dengan H transpose ya, atau nanti ditranspos balikkan, itu akan tetap menghasilkan nol ya, matriks nol ya, sehingga dengan demikian X ini dikatakan sebagai anggota pada ruang nol ya. Jadi ruang nol itu adalah ruang yang menghasilkan ya. Jadi kalau misalkan di dalam kita ingat di sini ya, jadi mengenai ruang nol. Jadi nanti sebenarnya kalau secara keseluruhan, berarti kalau misalkan suatu kode ya, kode misalkan dengan parameternya adalah nk ya, ini maka matriks generatornya ini adalah matriks G, ukurannya adalah K kali N, gitu kan. Kemudian matriks parity check-nya, ya, jadi parity check ini itu adalah H dengan ukuran adalah N dikurangi K kali N, begitu. Nah, dalam pendefinisian tadi, maka kita akan mendapatkan bahwa kode C ini merupakan C itu merupakan ruang nol, ya, ruang nol, ya, ruang nol untuk matriks parity check. Ini. Karena kita tahu tadi untuk mengecek apakah sebuah code word itu merupakan anggota pada C yang valid atau tidak, maka cara ngecek kita tadi adalah gini. Ya, jadi untuk setiap katakanlah C kecil elemen C besar ini, maka akan bisa didapatkan bahwa C dikalikan dengan H transpose itu akan sama dengan 0. Atau dengan kata lain, ya, dengan kata lain misalkan bisa dibalik, H dikalikan dengan C transpose itu bisa akan sama dengan 0. Begitu, ya, atau 0 transpose ya, jadi matriks 0 transpose. Oke, ya, sehingga dengan demikian ini kan sebuah C transpose ini kan juga pengganti. Jadi kalau misalkan kalau kita punya sistem persamaan linear yang homogen, X sama dengan 0 kan gitu ya, X nya sama dengan 0, jadi ini, jadi H itu adalah matriks koefisiennya ya, dikalikan X nya sama dengan 0, maka C transpose tadi ini bisa menjadi pengganti di sini yang valid. Itu ya, sehingga dengan demikian karena untuk setiap C elemen C ya,
ini akan berlaku seperti ini, H dikalikan C tanpa akan sama menghasilkan 0, yang berarti merupakan solusi untuk Hx sama dengan 0, sistem sama linear homogen ini, dan dia menjadi solusinya pengganti untuk X yang benar, ya. Maka dengan demikian C ini merupakan ruang 0 untuk H. Jadi himpunan semua solusi dari sistem bersamaan linear Hx sama dengan 0. Itu dengan kata lain seperti itu. Ya, jadi berarti C itu adalah himpunan dari semua solusi untuk sistem sama linear Hx sama dengan 0. Ya, sehingga menjadi ruang 0 untuk matriks parity check. Nah, di sisi lain, C ini merupakan ruang baris untuk matriks generatornya. Ya. Jadi C merupakan ruang 0, nah C ini merupakan ruang baris. Ruang baris untuk matriks generatornya. Mengapa ruang baris untuk matriks generatornya? Oke. Nah, karena apa? Kalau kita ambil misalkan, ya, jadi misalkan tadi kalau matriks generatornya ukurannya K kali N, ya, K kali N. Ya, jadi matriks generator adalah K kali N, ya, maka kita bisa sebutkan di sini matriksnya menjadi 11, 12 sampai dengan A1N. Kemudian A21, A22 sampai dengan A2N. Terus sampai dengan AK1, AK2 sampai dengan AKN. Nah, matriksnya itu. Nah, katakanlah kita langsung aja, ya, setiap vektor barisnya ini kita beri nama, ini baris pertama, ini baris yang kedua, dengan baris yang ke K. Ini. Ya, jadi baris ke K. Ya, sehingga, nah, di mana B1, ya, himpunan B1, B2 sampai dengan BK itu apa? Masih ingat? Jadi himpunan baris ini B1, B2, BK ini merupakan apa? Merupakan basis untuk C. Ya, jadi dia merupakan dari vektor basis. Ya, jadi C adalah merupakan ruang vektor, maka B1, B2 sampai BK itu adalah merupakan basis untuk C. Gitu ya, ini basis untuk C. Otomatis, ya, sehingga dengan demikian karena itu basis untuk C, maka berarti untuk setiap, ya, untuk setiap C elemen dalam C, ya, kode C dalam C, maka selalu akan dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari ini, ya, karena ini adalah basis. Ya, karena ini adalah basis, maka C akan bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear. Katakanlah T1, ya, dikalikan B1 ditambah dengan T2 dikalikan B2, ya, ditambah terus sampai dengan BK dikalikan dengan BK. Ini, ya, sehingga dengan demikian C ini akan merupakan sebuah ruang baris. Ruang baris itu apa? Kita ingat kembali di dalam aljabar linear, ruang baris itu adalah ruang yang direntang oleh vektor-vektor baris suatu matriks. Ya. Jadi ruang baris adalah ruang yang direntang oleh vektor-vektor baris dari suatu matriks. Ya. Jadi matriksnya ini adalah G, matriksnya adalah G, ya. Jadi barisnya tadi adalah barisnya vektor barisnya adalah B1, B2 sampai dengan BK. Ya, ini akan merupakan suatu basis tadi, ya. Jadi ini adalah basis untuk C. Nah, kalau dia basis untuk C, maka berarti dia merentang C. Artinya bahwa untuk setiap vektor atau setiap kuadrat yang ada pada C itu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari
B1, B2 sampai dengan BK. Jadi dari vektor-vektor basis ini. Sehingga dengan demikian, karena C adalah sebuah ruang yang direntang oleh vektor-vektor baris dari G, maka kita bisa mengatakan bahwa C itu merupakan ruang baris pada untuk matriks generator. Ya, jadi sudah jelas sekarang, jadi mudah kalau misalkan C itu adalah sebuah kode linier, ya, maka dia merupakan ruang nul untuk matriks parity check-nya, dan dia merupakan ruang baris untuk ini untuk matriks generatornya. Oke, jadi seperti itu. Ya, oke, jadi mudah-mudahan ini dipahami. Jadi sehingga karena untuk ngecek apakah kode, ya, jadi kalau di luar C maka ya, kalau di luar C maka H dikalikan dengan X transpose, misalkan ketelak X-nya di luar C, maka H dikalikan X transpose ini pasti tidak akan menghasilkan 0. Yang berarti mereka bukan merupakan solusi untuk persamaan linear yang homogen Hx sama dengan 0. Ya, ini seperti itu parity check-nya. Nah, oke, sekarang kita akan lihat di sini tadi bagaimana mengkonstruksi tadi ya. Jadi sudah kita ungkap ini rumusan ini. Sebuah matriks parity check ya dengan ukurannya adalah n min k, di mana k adalah dimensi, n-nya adalah panjang code word ya, dikalikan n ya, sehingga h. Jadi katakanlah matriks parity check h ukurannya adalah n dikurangi k kali n. Itu merupakan matriks parity check untuk sebuah kode C ya, maka dalam bentuk sistematisnya adalah seperti ini. Ya, I n min k a ya, seperti ini. Jadi artinya sebelah kiri itu adalah membentuk matriks identitas ya. Jadi matriks identitas dengan ukuran n min k. Ya, kemudian di sebelah kanannya adalah matriks A-nya. Maka matriks generator yang bersesuaian dengan sistematik ini adalah ini ya. Sehingga kalau di dalam matriks generatornya, sehingga A-nya itu ditaruh di sebelah kiri, pindah sebelah kiri, dinegatifkan lalu ditransposkan. Kemudian di sebelah kanannya itu adalah matriks identitas dengan ukurannya adalah K. Ya. Kalau tadi N min K, ini ukurannya K. Ditaruh di sebelah kanan. Nih, sehingga ini matriks generator sistematik untuk kode yang didominasikan oleh matriks parity check H tadi ya. Ini nah, tadi matriks identitasnya sebelah kiri, ukurannya 2 kali 2, ini hanya ukuran 2 kali 3, berarti kalau H ukuran 2 kali 3, maka matriks generatornya ukurannya 1 kali 3. Oke, sehingga kalau ini adalah 2 kali 2, begitu, 2 kali 2 sebelah kiri, maka ini akan menjadi matriks identitas 1 kali 1 di sebelah kanan. Ya, sementara untuk yang A-nya ini, nah karena ini adalah matriks kodenya kode biner, maka negatif dari 1 ya tetap 1. Karena 1 tambah 1, 0. Sehingga negatif dari 1 tetap 1. Ya, sehingga kalau misalkan 1, 1, maka transposnya adalah 1, 1 seperti ini. Ya, jadi 2 kali 1, jadi 1 kali 2. Ini sebelah kiri. Ini adalah matriks A transpos. Demikian juga untuk matriks generator sistematik untuk kodenya tadi. Nah, matriks parity check-nya kodenya seperti ini. Sudah kita identifikasi aja. Identifikasi berarti kalau hanya ukuran 1 kali 5, maka matriks generatornya pasti ukurannya 4 kali 5. Hanya kita perlu cek lagi di dalam ini. Matriks identitasnya, kalau matriks parity check itu ada di sebelah kiri. Ya, berarti 1 kali 1. Ya, sehingga 1 kali 1. Lalu kalau dinyatakan dalam matriks generator itu taruh sebelah kanan menjadi 4 kali 4 ini. Ya, menjadi 4 kali 4. Oke. Yang matriks identitas, sementara matriks A-nya ini adalah 1 1 1 ukurannya 1 kali 4 dan kita taruh di sebelah kiri lalu kita transposkan menjadi ukurannya 4 kali 1. Gitu ya. Jadi cukup mudah sehingga kalau misalkan
mengapa kita tempo hari itu kalau kita sudah punya matriks generator ya berdasarkan basis, lalu dari basis tadi kita lakukan operasi kolom ya, jadi misalkan permutasi kolom ya sehingga kita mendapatkan bagian yang sebelah kanan dari matriks itu akan menjadi matriks identitas gitu ya. Ini berarti adalah matriks generator dalam bentuk standar atau sistematik. Nah, kalau sudah dalam bentuk standar sistematik, maka akan mudah untuk ditransfer ke dalam matriks parity check-nya. Ya. Jadi identitasnya itu ditaruh sebelah kiri, kemudian hanya ditransposkan. Ya. Oke, matriks parity check maupun matriks generator dapat dinyatakan dalam sebuah bentuk sistematik dengan menerapkan operasi baris pada matriks atau permutasi kolom ya sudah kita bahas tadi. Kemudian perubahan ini tidak mengubah ruang nol maupun ruang baris matriks ya yang memiliki peran penting dalam sebab C merupakan ruang nol untuk matriks parity check dan ruang baris untuk matriks generator. Jadi artinya perubahan tadi dengan kata lain, jadi misalkan kalau dirubah suatu matriks generator atau matriks parity check dirubah dengan menukar dengan operasi permutasi kolom, permutasi baris, itu menghasilkan matriks baru yang dalam bentuk sistematik atau dalam bentuk standar, nah itu tidak akan mengubah ruang nol atau ruang baris, atau dalam hal ini tidak akan merubah kode C yang dikonstruksikan. Oke, di sini ada kode-kode yang ekivalen. Ya. Di kode ekivalen, dua kode linear ini dikatakan ekivalen jika kode yang satu didapat dari kode yang lain dengan kombinasi operasi-operasi ini. Permutasi posisi pada kode word, ya, perkalian simbol pada sebuah posisi tertentu dengan skalar yang tak nol. Ya. Ini contohnya ini dua kode berikut C1 ini 000 101 010 110 111 dan C2 000 011 100 111 ini dikatakan ekivalen. Mengapa? Nah, ini kita bisa melakukan karena kita melakukan posisi ini permutasi posisi. Permutasi posisi. Yakni oke, kita lihat. Oke, ini berarti untuk C1 C2, C2 didapat dari C1 dengan cara menukarkan komponen pertama dengan komponen yang kedua ya, pada setiap code word-nya. Jadi 0, nah ini komponen pertama kedua, 00 ditukarkan ya, tetap aja di sini ya, karena sama. Lalu 10 1 ya, 10 ini ditukar jadi 01 sehingga menjadi di sini 011. Kemudian di sini 010 ya. Nah, 0 ditukarkan dengan 1 ya, sehingga menjadi 10. Ini 100. Sementara di sini sama, jadi enggak seperti enggak ada perubahan gitu. Oke, jadi dengan menukarkan jadi semua, jadi harus diberlakukan untuk semua gitu ya. Nah, komponen pertama dengan komponen yang kedua maka didapatkan kode yang kedua ya, sehingga dikatakan kode ini ekivalen ya, karena mengalami permutasi posisi ya, dan berlaku untuk semua untuk permutasinya. Ini dua matriks generator Kn membangun kode linear NK yang ekivalen jika matriks yang satu didapat dari matriks yang lain dengan menggunakan barisan operasi ya, permutasi baris atau perkalian suatu baris dengan skalar 0, jadi operasi baris elementer itu, penambahan kelipatan suatu baris pada baris yang lain ya, operasi baris elementer atau operasi kolomnya ya, jadi permutasi kolom kemudian perkalian suatu kolom dengan skalar tak 0. Oke. Ini yang 5 operasi yang bisa digunakan untuk melihat apakah dua matriks generator membangun kode linear yang sama, yang ekivalen. Tuh, kita coba aja lagi yang chart tadi ya. Ini yang tadi contohnya. Jadi apakah benar ya matriks generator dari kedua kode ini didapat dengan ini tadi dengan menggunakan operasi baris
Coba. 000, 101, ya, 0101, 010, kemudian 011 dan 100. Oke. Ini jadi matriks C1 tadi adalah himpunan dari 000, kemudian 101, lalu 010, kemudian 111. C2 ini isinya adalah 000, kemudian 011, lalu 100, ya, kemudian 111. Ya, di tukar tadi ya, ditukar baris komponen pertama dengan komponen yang kedua ya. 0101, 101 jadi 011, 01 jadi 10. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini, maka C1, C2 ini sama-sama basis dimensinya 2, ya, sehingga kita bisa ambil dua vektor yang bebas linear di sini untuk membangun. Jadi seperti misalkan ini, maka matriks generatornya ukurannya 2 kali 3. Ya, jadi matriks generator ukurannya 2 kali 3, ya, yang bisa kita ambil dengan menyusun ini, ya, 101 dan 010. Begitu. Kemudian, nah di sini matriks generatornya kita ambilkan dari dua yang bebas linear, yakni 0, 1, 1 dan 1, 0, 0. Oke ya, nih. Nah, sehingga dengan demikian maka kita bisa melihat kira-kira ini G1 ini, yang G1 ini G2. G2 itu didapatkan dari G1 dengan cara yang bagaimana? Sehingga dia merupakan mereka adalah matriks generator yang ekuivalen. Membangun dua buah kode yang ekuivalen. Bisa dilihat. Ya, dengan cara apa? Ini bisa di G1 dengan G2. Mungkin ada yang bisa melihat di sini. Kira-kira G2 dengan 5 operasi baris, operasi kolom itu, kira-kira G2 didapat dari G1 dengan cara yang bagaimana? Ada yang bisa melihat? (101), kemudian 101 tadi ya, 010, dan 011, kemudian 100. Ya, bisa ada kombinasi ya, jadi bisa kombinasi misalkan dari operasi baris, kemudian dilanjut operasi kolom, nggak masalah. Jadi selama dia dapat direduksi ya, dari diturunkan ya, dari G2 dari G1, maka mereka akan bisa merupakan ya, jadi kode yang ekuivalen ya ini. Ya, oke. Jadi ini tadi kita lihat ya, kita dapatkan ini kita ambil dari dua ini dimensinya 2. Jadi kita ambil dari 2 ini yang bebas linear, lalu kita gunakan untuk menyusun ini. Kemudian ini juga yang dari sini, ya, ini adalah bebas linear juga, ini yang bisa kita dapatkan. Oke, mungkin
ada perkalian ya dengan suatu baris, kemudian tambahkan pada baris yang lain, kemudian nanti ada permutasi. Ya. Nanti bisa dicek, misalkan kalau di penambahan, bisa jadi ya, penambahan suatu baris pada baris yang lain dengan operasinya daripada modulo 2. Ya, ini jadi nanti bisa dicek lagi. Tapi intinya itu, ya, jadi jelas ini bahwa C1, C2 tadi sudah kita tunjukkan ini adalah merupakan dua kode yang ekivalen. Ya. Kemudian, nah ini salah satunya adalah ini matriks generatornya. Ini G2 adalah matriks generator untuk yang C2, G1 matriks generator untuk yang C1. Nah, cuma kita nanti akan mencari ya. Jadi dua matriks generator itu akan membangun dua kode yang ekivalen kalau dua matriks generator itu didapat satu dengan yang lain itu dengan menggunakan 4 operasi baris tadi, ya, operasi baris elementer dan operasi kolom. Kalau untuk operasi kolomnya itu tidak ada penambahan kelipatan, ya, hanya pertukaran dan juga perkalian suatu kolom ya dengan suatu konstanta yang tidak nol. Oke, tadi ini sudah, lalu ini teoremanya untuk kode ekivalen. Oke, nah untuk yang berikutnya kita akan melihat bagaimana sebuah matriks parity check tadi itu bisa kita gunakan untuk mendeteksi error dan juga untuk mengkoreksi error. Ya, ini. Jadi kita sudah mendapatkan matriks parity check itu bagaimana membangunnya kalau kita bangun dari matriks generator, ya, nggak masalah. Nah sekarang bagaimana matriks parity check tadi untuk mendeteksi suatu kesalahan, ya. Jadi untuk mendeteksi kesalahan tadi sudah. Jadi kalau misalkan kita mengambil atau menerima code word R, gitu ya, diterima. Kemudian lalu dihitung, ya, dikalikan dengan H transpose. Kalau menghasilkan matriks 0, maka diasumsikan tidak terjadi error. Ya. Tetapi dan pesan tetap diinterpretasikan sebagai R. Ya. Tetapi kalau misalkan ada error, ya, tidak sama dengan 0, maka berarti ada error. Nah sekarang kita tadi kalau misalkan pokoknya kalau sama dengan 0, maka berarti tidak ada error, kalau tidak sama dengan 0, maka berarti ada error. Permasalahannya sekarang bagaimana caranya memperbaikinya, bagaimana cara mengkoreksinya. Tadi kita sudah dengan indikasi ini kita sudah bisa mendeteksi ada error atau tidak, tetapi bagaimana kita kemudian bisa mengkoreksi, ya, jadi bisa mengkoreksi situ. Ya. Nah, pertama kita bisa menggunakan coset. Anda masih ingat coset di perkuliahan aljabar abstrak, ya. Kita di situ punya grup, ya, ada grup, kemudian kita bisa bangun coset, ya. Jadi cosetnya ini bentuknya seperti ini. Jadi kalau misalkan C adalah suatu grup tadi, kemudian ada suatu anggota, ya, dalam C yang anggota di dalam ruang vektor umum grup lah yang lebih generalnya. Kalau C tadi adalah merupakan ini subgrup, ya. Jadi ini C adalah suatu subgrup, kemudian A itu adalah anggota dalam grup, ya. Nah maka suatu koset yang memuat A itu didefinisikan sebagai A plus C sama dengan A ditambah X, di mana X itu anggota C. Ya, maka yang disebut koset untuk C. Dan itu akan ada banyak, ya. Jadi kita harus ingat lagi ini dengan konsep mengenai koset pada teori grup, ya, teori grup pada aljabar abstrak. Sehingga kalau misal C adalah kode linear dengan panjang code word-nya itu adalah n, kemudian
dimensinya itu adalah K, ya, atas kalau field Q, ya, maka setiap vektor dari VNQ berada dalam satu koset C, sehingga setiap koset memuat Q pangkat K, vektor, ya, dan dari dua koset yang berbeda, dimungkinkan ada kemungkinannya disjoin atau sama. Ya, sehingga himpunan semua koset itu akan menjadi partisi dari grup induknya ini. Jadi akan merupakan partisi dari grup induknya, sehingga kalau kita punya dua koset gitu ya, ada dua koset, karena kemungkinannya dua koset tadi disjoin, berbeda sama sekali, atau irisannya itu sama dengan himpunan kosong, atau kalau enggak, dua koset tadi harus sama. Ya, jadi tidak ada dua koset yang punya irisan, ya, punya irisan beberapa, tidak. Ya, jadi kalau punya satu irisan saja maka semuanya akan sama, akan beririsan. Gitu, ya. Jadi kemungkinan untuk dua koset yang dibangun oleh dua elemen yang berbeda itu dimungkinkan, kemungkinannya hanya ada apakah mereka disjoin atau kalau nggak disjoin ya sama. Begitu, ya. Jadi ini memang analogi dari teorema-teorema dan definisi yang ada pada koset pada teori grup. Nah, contohnya ini, ya, mungkin masih Anda ingat di sini. Misal C adalah kode linear biner dengan parameternya 2, ya, jadi dimensinya 2 dengan matrik generatornya adalah ini. Ya, jadi C-nya sehingga 000, 1011, 0101, 1110, ya, ini. Itu jadi ini yang dengan generator tadi, ya. Jadi kalau ini basisnya 1011, 0101. Nah, ini kalau misalkan dibuatkan semua kombinasi linear, ya. Jadi dua pesan biner, ya, pesan biner dengan panjang 2 itu banyaknya 4, ya. Jadi 00, 10, 01 dan 11. Sehingga dengan demikian C itu nanti punya banyak kodenya adalah 4, ya, 000. Nah, sehingga cara kita membuat koset untuk C, maka pertama adalah koset C itu sendiri pasti, ya. Dia adalah koset bisa dengan menggunakan 000, salah satu anggota di sini, ya. Kalau nanti kita bangun dengan 1011, ya nanti hasilnya ini juga. Kalau kita di sini kita bangun dari 0101, ya anggotanya ini semua, ya. Sama. Jadi artinya salah satu elemen di sini bisa kita gunakan untuk membentuk koset ini. Tapi yang paling mudah adalah kita bangun dari anggota koset yang paling mudah. Ini jadi paling mudah. Atau paling ringan, gitu ya. Jadi satunya paling ringan. Ya, katakanlah 000, gitu ya. Itu sehingga ini 000, C 01, 1011, 0101 ini sama dengan ini. Nah, kemudian untuk membangun koset yang lain kita ambil code word yang panjangnya 4 yang belum ada di sini, ya, belum ada di sini. Oke, belum ada di sini. Ya, paling mudah adalah 100. Nah, kalau 100 terus C. Nah, C-nya adalah ini sendiri. Ya, 100, ya, tambahkan di sini dari 100, 100 tambah 101 jadi 0011, 100 tambah 0101 jadi 1101, 1000 tambah 1110, akhirnya jadi 0110. Demikian juga, ya, nah, di sini 0100 belum ada di sini, maka kita bisa bangun untuk membentuk koset, ya. 0100 tambah 0000 ya 0100 terus seperti itu. Oke, lalu coba yang lain 0010 belum ada, oke kita bisa bangun dari 0010 untuk C. Ya, ini. Oke, sudah seperti itu. Nah, apakah bisa dilanjutkan ke 0001? 001? Oh tidak, karena apa? 001 sudah ada di sini. Ya. Dan 110 ya 1100 itu juga ya sudah ada di sini, ya, sehingga ini keseluruhannya sudah ada 16, ya, ada 16,
cocok dengan ini tadi. Jadi apa? 2 pangkat ini dimensi ya, 2 pangkat dimensi berarti 2 pangkat K, 2 n pangkat dimensi ya. Jadi n pangkat ini n-nya tadi ini ya. Jadi dimensinya 2 n hingga n pangkat K itu ada 16 ya. Jadi 4 pangkat ya. 4 pangkat 2 ya. Ada 16 di sini ya. Sehingga 16 sudah keseluruhan dari grup induknya ini akan sudah masuk di sini ya. C ini merupakan salah satu subgrupnya, ini subgrupnya. Seperti ini. Nah, sekarang dengan menggunakan koset bagaimana kita bisa mengkoreksi? Ya, dengan menggunakan koset leader ya. Jadi pada sebuah koset leader itu didefinisikan sebagai suatu vektor dengan berat minimum dalam koset tersebut ya. Contohnya misalkan kalau 0100 ya, maka koset leadernya bisa diambil 0100 atau 0001. Jadi yang paling ringan. Oke, algoritma untuk decoding koset ya, pada koset decoding ini untuk kode linear NK ya, maka algoritmanya bekerja seperti ini. Jadi kita partisi ke dalam koset-koset ya. Jadi QN tadi, equality field QN itu kita partisi ya ke dalam koset-koset C. Ini sehingga ada berapa koset di sini, ada Q pangkat K ya. Tadi ada Q-nya 2, kemudian dimensinya 2 ya, maka 2 pangkat 2. Ya, ada 4 koset ini. Nah, di dalam QN sendiri itu ada sebanyak Q pangkat N ya, 2 pangkat 4 ya, 2 pangkat 4 sehingga ada keseluruhannya ada 16 anggota, 16 quadbot yang mungkin. Kemudian kita tata dengan array standar di mana baris pertama itu adalah 0 plus C, entry pertama dari baris pertama adalah koset leader, kemudian entry selanjutnya merupakan koset dari jumlahan dengan koset leader dengan entry pada baris pertama pada kolom yang bersesuaian. Ya, asumsikan bahwa vektor error itu adalah koset leader ya, sehingga jika quadbot yang diterima adalah R bukan merupakan quadbot yang valid, carilah R pada array standarnya. Ini seperti ini. Ya, jadi misalkan tadi C ini 42 100, kemudian kita ini adalah kosetnya tadi ya. Jadi ini koset yang dibangun oleh 1000, kemudian dibangun oleh 0100, ini adalah 0010. Ya, jadi yang tadi kita gunakan seperti ini adalah namanya array standar. Sehingga mudah di sini kalau misalkan R ya, jadi quadbot yang diterima itu adalah 0111. Nah, ini kita lihat di sini. Ini yang merupakan quadbot valid yang di atas sendiri kan, ini anggota C tadi kan di atas sendiri. Ya, ini yang valid ya. Kalau ini yang diterima ya udah ini valid. Tetapi kalau yang diterima itu adalah 0111, nah kita lihat di sini. 0111, oke ada di sini ya. Maka dengan menggunakan koset decoding ya 0111 ya pasti tidak ya, dengan perkalian dengan H tadi pasti tidak akan masuk ya, jadi tidak akan masuk dalam kode yang valid itu ya. Maka 011 ya, bagaimana kita mau koreksinya, maka dengan koset decoding 0111 ini di encode di decode ke 0101 ya, jadi akan dia decode ke 0101, jadi akan interpretasi sebagai 0101 ya. Jadi itu ya, walaupun ini tadi ya secara umum misalkan kalau distance atau jarak antar barisnya antar quadbotnya itu adalah 2 ya, kita tahu pada pembicaraan sebelumnya ini kalau 2 itu hanya bisa mengatasi atau mendeteksi satu error tetapi tidak bisa mengkoreksi ya. Baru kalau setelah 3 jadi apa D-nya adalah 3 dia bisa mendeteksi 2 error, bisa mengkoreksi 1 error. Tetapi di sini D-nya sama dengan 2, berarti dia bisa mendeteksi 1 error ya. Maka dalam koset decoding ya, dalam koset decoding ini tetap bisa mengkoreksi. Jadi artinya
cara menginterpretasinya adalah seperti ini. Jadi kalau misalkan, jadi akhirnya ini kalau misalkan ketemu quadwordnya yang diterima adalah 1101, 0001, 0111, ya semuanya sama, ini akan diinterpretasikan ke sini 0101, begitu. Nah, mengapa skema decoding dalam contoh di atas tidak dapat mengkoreksi error pada bit 4? Ya ini. Tadi diasumsikan bahwa kalau ini, jadi closet leader-nya itu sama dengan error. Ya. Jadi closet leader-nya itu sebagai error, sehingga kalau 1000 itu dianggap, oh berarti ada error di baris di bit yang pertama, ya, sehingga semuanya di bit yang pertama ini akan error. Nah, di sini ada error di bit yang kedua. Terus, nah ini yang ketiga, ini errornya ada di bit yang ketiga. Nah, tidak ada yang di bit keempat, karena di bit keempat ternyata sudah ada di sini, sudah ada masuk di anggotanya 0100. Sehingga dengan demikian, kalau errornya itu ada di bit keempat, maka tidak bisa dideteksi di sini. Kemudian mengkonstruksi sebuah array standar dengan panjang 5. Jadi sama tadi ya. Jadi kalau misalkan kita punya array dengan kode repetisi ya tadi, kode repetisi dengan ini ya, panjangnya 40000, kemudian 1111. Ya, sehingga akan ada berapa ini nanti? Akan ada panjangnya ini, kemudian K-nya adalah 1. Ya. Berarti nanti akan ada ini, kodenya hanya 1 ini, ya 1111, sehingga nanti akan ada seperti ini, ya Pak. Jadi kalau misalkan yang belum ada di situ, 1000, ditambah dengan C. Ya, maka dia akan mendapatkan 1000 dan 0111. Oke, nah berikutnya 2000 belum ada. Oke, maka 2002. 01 ya, masih 0100 belum ada. Ya, maka kita jadinya 0100 dengan 10. Oke, dan lalu 010 ya. Begitu. Terus 0010, kemudian di sini 1101. Kemudian 0001 belum ada juga. Oke, kita bisa bangun dari 0001. Ya, kita akan bisa bangun di sini 0001 ya, kemudian di sini 1110. Oke, masih ada lagi yang belum masuk ya, karena nanti akan ada berapa? Sama, akan ada 16 juga ya. Ada 16 codeword ya dalam grup induknya gitu ya. Dan 16 ini masih 1 2 3 4 5 kali 2 ada 10 ya, berarti kurang 3 lagi. Ya, berarti ya 1100. Oke, 1100 ditambah C ini akan jadi 1100, kemudian 0011. Kemudian ada lagi 1010 belum masuk ya, ditambah C, berarti di sini 1010, di sini 0101. Kemudian ada lagi yang 1100 110. Oke, di tengah 0110 belum ada ya, ini C, maka kita dapatkan 0110 dan 1001. Oke. Nah, semuanya sudah, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 konsep ya. Jadi
termasuk yang ini C sendiri, ada 8 koset termasuk C-nya. Ya, sehingga ini bisa nanti dibuat bagaimana standarnya, ya. Kemudian kita bisa melihat kalau misalkan codeword yang kita terima, gitu, ya, sehingga ini sama. Jadi misalkan yang diterima apakah ini atau yang ini, itu semua pada dibawa ke 1111. Kalau yang di sebelah sini ini akan sama, ini akan diinterpretasi ke 0000. Begitu. Oke, new share. Ya, itu jadi kita dengan menggunakan koset decoding. Nah, yang lainnya itu dengan menggunakan sindrom decoding. Ya, jadi dengan menggunakan sindrom decoding itu berkaitan dengan skema decoding untuk kode linear yang menggunakan parity check. Ya, jadi kalau dengan parity check seperti ini, ya, jadi sindromnya itu tadi, misalkan ada R, nah kita hitung dikalikan R dikalikan H transpose, yang kemudian nanti kita bisa katakanlah itu namanya sindrom, ya, SR, ya. Jika R dikalikan H transpose itu sama dengan 0, maka kesimpulannya tidak ada error. Jika tidak sama dengan 0, maka akan terjadi satu error, ya. Kemudian harus dihitung sindromnya. Ya, kita hitung sindromnya sehingga kita bisa lihat, kita hitung sindromnya, maka nanti akan sama dengan ini. Jadi sehingga di dalam array-nya, ya, jadi array standar saya kembangkan menambahkan kolom berisi sindrom error. Nah, sehingga kalau terjadi error maka decode-nya itu adalah R dikurangi dengan ini R dikurangi E, ya, di mana E itu adalah koset leader, ya. Jadi sama dengan koset leader yang pada baris yang memuat SR yang sama. Jadi seperti ini. Jadi kalau misalkan C tadi ada ini, kemudian tadi sudah seperti ini, lalu berarti matriks H-nya adalah ini. Dah, ya, kalau G-nya ini, maka matriksnya ketemu ini, lalu dengan standar tadi dikembangkan seperti ini. Jadi ini 000 yang C yang biasanya, kemudian kita bangun 1000, ya. Kemudian ya 100 kita kalikan dengan H transpose, ya, ketemu 10. Nah, ini adalah sindromnya. Dan semua codeword yang ada di sini punya sindrom yang sama. Itu, ya, sehingga kalau ini seperti ini, kalau misalkan 1100 yang diterima, ya, 1100 yang diterima, ya, maka karena mereka punya sindrom yang sama dengan 0010, ya, ini 11, ya, berarti 1100 itu cara menginterpret ini didekode, ini dikurangi dengan ini, ya, 0010, sehingga dia akan sama dengan 1110. Begitu, ya, ini cara-cara decode-nya. Ini. Nah, sehingga untuk kode biner, ya, vektor kolom matriks parity check H itu berkorespondensi dengan posisi di mana error terjadi. Sehingga ide ini akan membuat suatu konstruksi parity check dapat menjalankan decoding koset atau decoding sindrom. Nah, ini tadi, ya, jadi bisa dapat menjalani ini decoding koset ini sehingga memunculkan adanya kode Hamming. Jadi kode Hamming itu adalah kode yang mengadopsi ini adanya nanti parity check-nya itu bisa mengadopsi ini. Jadi artinya kalau parity check, ya, jadi ide tadi itu membentuk ini pemahaman agar parity check-nya itu jangan sampai ada kolom-kolom yang sama, ya, karena error itu nanti bentuk dari kolomnya itu akan menentukan error, sehingga kalau misalkan ada kolom yang sama, ya, maka itu nanti juga errornya juga sama. Ini akhirnya akan mau di-decode kemana, ya, akan kesulitan. Sehingga kalau misalkan setiap kolomnya itu berbeda, maka nah, mereka akan menghasilkan atau menentukan error yang berbeda juga untuk bisa di-decode dengan benar. Oke, jadi kolom-kolom pada H itu harus berbeda, sebab jika ada dua kolom yang sama, maka error yang terjadi di kedua posisi itu tidak dapat dibedakan. Oke,
Oke, ini seperti ini sembarang, sehingga kita ini kode Hamming itu adalah ini panjangnya adalah 2 pangkat R-1 untuk R-nya lebih besar sama dengan 3. Lalu secara umum kode Hamming itu N-nya itu adalah 2 pangkat R-1, dimensinya adalah 2 pangkat R dikurangi 1 dikurangi R, dan distance-nya tetap sama, yaitu 3. Ini. Nah, ini adalah sebuah parity check untuk kode Hamming, ya, sehingga ini matrik generatornya yang dibangun adalah ini, ya, di kode Hamming. Berarti ada untuk matrik identitasnya ukurannya adalah 3x3, ya, kemudian ini, ya, kemudian di sini matrik generatornya ukurannya 4x7, ya, 4x7. Nah, matriks identitasnya taruh di sebelah kanan, ukurannya 4x4. Ya. Kemudian di sini yang ini 011, nah ini matrik A-nya 01011, 1101, lalu ditranspozkan ke sini. Ya, jadi 0111, lalu 1011, lalu 1101. Itu ya ini. Oke, jadi berapa error yang bisa dikoreksi untuk sebuah kode Hamming? Coba nanti dicek ya. Kalau D-nya 3 ya, secara normal D-nya 3 itu hanya bisa mengkoreksi satu error gitu ya. Ya, tapi tadi kalau misalkan dengan menggunakan apa? Yang koset tadi dan juga sindrom ya. Jadi sindrom decoding dan koset decoding, maka misalkan jaraknya hanya 2 saja tapi tetap bisa dikoreksi gitu ya, dikoreksi tadi. Ya. Coba nanti bisa dicek ya dengan menggunakan itu. Lalu coba ini ya, jadi encode pesan ya 00101, yang ini aja 1010 menggunakan G ya, dengan dikalikan dengan G lalu dicek hasilnya menggunakan H. Jadi kalau misalkan pesan ini dikalikan dengan G ya, menghasilkan suatu code word dengan panjang 7 ya, dengan code word panjang 7. Lalu hasilnya itu coba nanti dikalikan dengan H transpose. Akan menghasilkan matrik 0 atau tidak. Ini. Oke, itu mengenai parity check ya. Jadi parity check matriks itu yang namanya digunakan untuk ngecek. Jadi kita nggak perlu lagi dengan demikian membandingkan dengan keseluruhan code word yang muncul ya. Tetapi cukup kita kalikan dengan H transpose akan menghasilkan 0 atau tidak. Kalau tidak menghasilkan 0 berarti dia tidak valid. Begitu. Lalu untuk bisa mengkoreksinya, tadi kita bisa menggunakan sindrom decoding ya. Jadi bisa menggunakan sindrom decoding sehingga walaupun ya tadi dengan jarak minimal 2 saja kita masih bisa mengkoreksi ya. Ya, jadi bisa memberikan kapasitas yang lebih baik ya dengan menggunakan sindrom decoding atau dengan menggunakan parity check tadi akan memudahkan atau lebih walaupun 2 itu tidak bisa mengkoreksi satu error, tapi ternyata dengan menggunakan sindrom nanti masih bisa ada mekanisme untuk mendecode ini. Ya mungkin dengan dengan probabilitas tertentu. Baik, itu tentang matrik parity checks dan kode Hamming yang menjadi pembicaraan kita pada hari ini. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini, silakan. Oke, kalau tidak ada, maka untuk hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Dan kita ketemu pada Senin yang akan datang. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Terima kasih, Bapak.